Iya, saya melihat memang apa yang terjadi di dalam demo mahasiswa dan masyarakat ya, Iya. kemarahan mereka itu spontan. Iya. Jadi kalau ada yang mengatakan itu digerakkan dan sebagainya itu analisis yang salah. Ini spontan, ini gerakan kemarahan spontan mahasiswa dan masyarakat yang melihat kondisi di mana negara kita memang sudah keterlaluan begitu ya. Karena waktu itu Mas, seandainya ada komando, ada tokoh-tokoh yang mengordinir secara politik, ketika jebol pintu Senayan, DPR, itu sebenarnya bisa, kalau sudah ada persiapan itu dari dalam bisa direkayasa bagaimana supaya bisa masuk ke gedung DPR MPR. Kayak kasus 98 dulu, begitu kan? Atau rencana-rencana yang dulu dibuat waktu demo-demo dulu, tapi kan nggak, justru gagal. Ini udah jebol, tapi tidak ada. Dan ternyata kan itu kan energinya sampai malam, bahkan besoknya masih ada di KPU terus dan di beberapa kota. Banyak yang menyayangkan kenapa kok hanya seperti itu gitu ya, dalam artian tidak ada yang mengordinir gitu. Itu yang saya katakan bahwa di media sosial orang tidak hanya menghujat atau menyerang dalam artian mengumpat mereka, tapi juga mengulik, menelanjangi dan mengulik. Nah, disitulah yang terjadi. Ternyata memang sensitivitas dari kelompok atau katakanlah lingkaran istana atau dinasti itu kurang sensitif. Masih tahu, memang kita tahu ya, mereka ternyata masih ada yang berpergian ke luar negeri pakai pesawat pribadi dan kemudian malah melakukannya dengan bukan selfie tapi dia taruh di IG-nya begitu. Masih ada apa istilahnya kalau mengekspos ke diri itu flexing. Ternyata MK-nya justru mengikuti 30 tahun ketika pendaftaran. Dan kemudian yang mau diubah lalu undang-undang yang pilkada yang mau direvisi, yang mau mereka lakukan, tapi itu kemudian gagal karena ada gerakan mahasiswa dan masyarakat yang luar biasa. Kita harus appreciate ya Pak, karena ternyata di dalam kondisi yang kadang-kadang kami terus terang ya, saya sebagai orang kampus tuh kadang-kadang agak pesimis dengan mahasiswa. Ternyata mahasiswa masih punya masih punya idealisme dan mereka masih berani bergerak, dan itu betul-betul gerakan mahasiswa dan masyarakat. Ya karena pemerintah ini ya menyadari juga bahwa sebenarnya mereka tuh tahu kok bahwa mereka telah menggunakan MK dulu, kemudian menggunakan MA. Nah sekarang MK-nya ternyata sudah tersadar setengahnya begitu, sudah recovery, berani memutuskan yang berbeda dengan katakanlah rezim politik yang berkuasa. Semua orang tahu lah, di Indonesia ini semua orang tahu kalau sejak awal Pak Jokowi itu menginginkan anaknya itu maju di pilkada. Pak Harto yang begitu kuat, yang jenderal bintang 5 aja bisa jatuh. Bapak ini bukan jenderal. Kalau ada tentara mendukung Bapak, itu karena kepentingan elit-elit tentara itu. Tapi bukan sebagai simbol. Kalau sebagai simbol, Soeharto lah simbol tentara itu. Dia jenderal besar ikut perang dan sebagainya. Selamat datang Prof di podcast Besi Brawijaya. Terima kasih telah menerima kami di kediaman Prof ya. Kan terakhir kita ngobrol masalah kemarin ya, skenario menjelang 20 Oktober. Ternyata yang Prof kemukakan tuh ada beberapa poin yang memang arahnya ke sana gitu, saya perhatiin gitu ya. Dan lagi yang cukup mengagetkan sekarang ini kan ada demo mahasiswa yang cukup masif. Yang itu yang kita khawatirkan pada waktu kita podcast. Iya. Ya. Ternyata itu muncul benar gitu. Dan uniknya sekarang itu kayak itu semacam inisiatif yang tidak terorganisir gitu. Iya, saya melihat memang apa yang terjadi di dalam demo mahasiswa dan masyarakat ya, kemarahan mereka itu spontan. Iya.
Jadi kalau ada yang mengatakan itu digerakkan dan sebagainya itu analisis yang salah. Ini spontan, ini gerakan kemarahan spontan mahasiswa dan masyarakat yang melihat kondisi di mana negara kita memang sudah keterlaluan begitu ya, ketika menggunakan aparat hukum, menggunakan aparat hukumnya itu bukan hanya aparat hukum yang kemarin kita bahas ideologi represif aparatus, yaitu kalangan polisi misalnya atau kejaksaan, bukan hanya itu, tapi kan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi itu kan jelas-jelas dimanfaatkan. Nah, nampaknya publik, masyarakat itu mulai semakin melihat fakta ini nggak benar ini. Nepotisme dibantu dengan begitu banyak kekuatan lembaga negara ini sudah nggak benar. Itu yang terjadi. Dan kemarin ketika hari Senin ada keputusan MK ya kalau nggak salah. Ya, Senin ya. Hari Senin ada keputusan MK, kemudian hari Selasanya itu DPR langsung merespon, maka terjadilah kemarahan itu langsung ketika mau disahkan revisi undang-undang pilkada itu, yang kita tahu bahwa undang-undang pilkadanya, RUU pilkadanya itu kan RUU pilkada yang sudah di-freeze sebenarnya itu. Ya. Karena RUU pilkada itu kan isinya adalah awalnya kan isinya tentang jadwal percepatan pilkada, yang kemudian waktu itu digagalkan karena tidak mungkin undang-undangnya udah jelas November kok mau dipercepat, kan begitu. Nah akhirnya kan gagal. Nah sekarang tiba-tiba dimunculkan lagi gara-gara keputusan MK itu. Nah ini yang kemudian memunculkan kemarahan publik, kemarahan masyarakat, kemarahan mahasiswa, kemarahan aktivis, kemarahan para dosen, guru besar, yang tiba-tiba menjadi sebuah gerakan yang cukup besar karena di media sosial juga terjadi. Ajakan maupun juga katakanlah kemarahan itu. Saya melihat boleh dikatakan bukan hanya yang ada di kota-kota besar kayak di Jakarta, kemudian di Semarang begitu ya. Belakangan ada juga di Jogja dan juga di Surabaya, di Bandung, bukan hanya itu. Samarinda, bukan hanya itu, tapi di media sosial. Media sosial tuh kelihatan sekali kemarahan-kemarahan itu. Dan kemarahan itu nyata sampai ucapan-ucapan yang serangannya kepada presiden, terasa sekali serangannya kepada presiden. Kemudian gerakan-gerakan itu adalah ingin mendegradasi presiden, terang aja. Di samping terhadap DPR, karena DPR mau mereka menjadi, boleh dikatakan seolah-olah menjadi stempel presiden atau kacungnya presiden, ingin merubah undang-undang pilkada tadi. Tapi ternyata ketika gerakan itu masif, gerakan itu muncul di berbagai daerah, serta juga di media sosial, nampaknya mulai politisi-politisi mulai berpikir juga. Kalangan pimpinan di DPR, bukan hanya menunda, akhirnya lalu tidak lagi mencoba untuk merevisi undang-undang pilkada yang kontroversi itu, dan MK diterima. Ini memang di satu sisi kemarahan besar itu memunculkan tanggapan yang positif dari kalangan ruling elite ya, politisi, tapi juga menjadikan arahnya mau kemana kan begitu. Ya, betul. Karena kalau hanya sekedar tujuan gerakan itu adalah sekedar supaya keputusan MK itu aman, sebenarnya sekarang sudah. Karena udah PKPU-nya juga sudah mengikuti MK. Itu kan. Tapi kan nggak selesai. Nggak selesai. Iya, itu yang jadi pertanyaan. Malah justru di Surabaya baru panas. Ya. Di beberapa daerah di luar Jawa juga baru memanas. Ya. Karena ternyata memang sebenarnya ini ada akumulasi. Memang triggernya itu keputusan MK yang mau dianulir dengan revisi undang-undang. Triggernya itu. Tapi katakanlah ketidakpuasan, kemudian kemarahan itu sudah bertumpuk-tumpuk. Jadi sudah residunya udah lama. Nah sekarang residu-residu itu yang di satu sisi sudah mulai ada yang
mengendor karena sudah ada keputusan MK yang diikuti, tapi di sisi yang lain, residu yang lain nampaknya masih bergulir. Nah, ini tinggal sekarang bagaimana keadaannya itu akan akan kita lihat nanti Pak Sigit. Ya. Jadi sekarang ini kelihatannya pemerintah itu tidak takut sama partai politik, tapi takutnya mahasiswa-mahasiswa ya, Lan ya. Iya, karena pemerintah ini ya menyadari juga bahwa sebenarnya mereka tuh tahu kok bahwa mereka telah menggunakan MK dulu, kemudian menggunakan MA. Nah, sekarang MK-nya ternyata sudah tersadar setengahnya begitu, sudah recovery, berani memutuskan yang berbeda dengan katakanlah rezim politik yang berkuasa. Semua orang tahu lah, di Indonesia ini semua orang tahu kalau sejak awal Pak Jokowi itu menginginkan anaknya itu maju di pilkada. Dan anaknya itu, katakanlah Kaisang itu usianya belum memenuhi. Ya, karena ketika syarat di undang-undang yang kemudian di judicial review di MK itu dimenangkan, yaitu memang syaratnya adalah usia 30 tahun pada waktu pendaftaran. Bukan waktu pelantikan. Bukan waktu pelantikan seperti yang ada di MA, keputusan MA kan begitu. Dan kita tahu bahwa Kaisang belum 30 tahun ketika pendaftaran pada tanggal-tanggal ini kan begitu. Itulah makanya lalu mau diubah kan begitu. Ternyata MK-nya justru mengikuti 30 tahun ketika pendaftaran. Dan kemudian yang mau diubah lalu undang-undang yang pilkada yang mau direvisi, yang mau mereka lakukan, tapi itu kemudian gagal karena ada gerakan mahasiswa dan masyarakat yang luar biasa. Kita harus appreciate ya Pak, karena ternyata di dalam kondisi yang kadang-kadang kami terus terang ya, saya sebagai orang kampus tuh kadang-kadang agak pesimis dengan mahasiswa. Ternyata mahasiswa masih punya masih punya idealisme dan mereka masih berani bergerak, dan itu betul-betul gerakan mahasiswa dan masyarakat. Sekali lagi, itu gerakan mahasiswa dan masyarakat, bukan gerakan dari orang-orang yang kalah pilpres. Saya kebetulan setelah itu hari Kamis kan, hari Jumatnya saya ketemu dengan beberapa tokoh. Semua tokoh-tokoh itu boleh dikatakan menyayangkan kenapa mereka nggak siap. Karena waktu itu Mas, seandainya ada komando, ada tokoh-tokoh yang mengordinir secara politik, ketika jebol pintu Senayan, DPR, itu sebenarnya bisa, kalau sudah ada persiapan itu dari dalam bisa direkayasa bagaimana supaya bisa masuk ke gedung DPR MPR. Kayak kasus 98 dulu, begitu kan? Atau rencana-rencana yang dulu dibuat waktu demo-demo dulu, tapi kan nggak, justru gagal. Ini udah jebol, tapi tidak ada. Dan ternyata kan itu kan energinya sampai malam, bahkan besoknya masih ada di KPU terus dan di beberapa kota. Banyak yang menyayangkan kenapa kok hanya seperti itu gitu ya, dalam artian tidak ada yang mengordinir gitu. Artinya tokoh-tokoh yang saya kebetulan diskusi ketemu dengan beberapa mantan jenderal baik yang di mana-mana ini. Boleh dikatakan mereka agak kaget juga dengan kondisi begitu cepat itu ya, begitu cepat perubahan itu. Sehingga kalau ada orang mengatakan ini gerakan ini disetir dan sebagainya, itu keliru. Jadi kalau ada orang ini kan by design gitu. Ah, itu keliru. Kalau by design pasti sudah lain lagi ceritanya malah. Nampaknya pemerintah juga kaget. Jumlah polisi yang mengantisipasi itu juga tidak sebesar yang biasanya mereka lakukan ketika ada di gedung DPR MPR itu. Karena kan kemarin kan juga terpecah ya, ada yang di MK, di MK justru malah kalangan. Nah, ini yang terjadi ya. Jadi ini harus kita lihat bahwa memang terjadi kemarahan rakyat, kemarahan masyarakat, kemarahan mahasiswa. Tapi kalau kita lihat timelinenya ya sangat cepat sekali ya Pak. Cepat. Dari hari Senin iya, ke Kamis itu cepat sekali. Cepat sekali, dan perubahan juga cepat sekali gitu. Dan itu gerakan itu tanpa dikomando, tidak ada komando, dari berbagai daerah itu muncul, dan itu memenuhi media-media sosial. Jadi misalnya dari bottom up ya ini Pak. Bottom up, ini memang bottom up. Nah, itu yang saya katakan
bahwa tokoh-tokoh di Jakarta itu boleh dikatakan banyak yang gagap terhadap itu. Apakah katakanlah ya, tidak ada kan tokoh nasional yang muncul, dan kalaupun ada itu ya tidak kelihatan. Iya. Karena yang ada yang terjun dengan mahasiswa di situ ya, nggak ada gitu. Yang ada dari Partai Buruh kan waktu itu kan. Tapi mereka kan memang terlibat yang mengajak demo saat itu. Gitu. Ada kepentingan mereka. Ada kepentingan dan ada agenda begitu. Karena mereka kebetulan yang judicial review di Mahkamah Konstitusi, sehingga mereka memang sudah siap-siap begitu. Tapi yang lain-lain, katakanlah mereka-mereka yang terkait dengan partai-partai besar, dengan kemarin Pilpres kok ada 01, 03 misalnya begitu, atau gerakan-gerakan yang dulu 212 dan lain-lain, itu boleh dikatakan terlambat merespon semuanya. Ya. Ini kan Prof sebagai ahli komunikasi ya Prof ya. Kalau kita perhatikan sekarang ada sinergi antara media sosial dengan gerakan ini sangat kuat ya Prof ya. Memang sebenarnya media sosial itu kan sebenarnya adalah partisipasi politik tapi dilakukan secara online. Kalau gerakan demo itu partisipasi politik dilakukan secara fisikal, ya kan begitu. Itu selalu ada korelasinya. Walaupun tidak semua yang aktif di online selalu akan ikut di dalam partisipasi politik secara offline. Tapi ada korelasi, beberapa penelitian riset itu selalu ada korelasi begitu ya. Nah, biasanya yang lebih besar itu di online-nya dulu. Karena online itu kan lebih mudah. Baru turun. Lebih mudah, lebih semua orang bisa ngikuti waktunya. Kemudian online itu juga tidak berisiko kan. Kalau turun itu kan ada biaya. Kalau turun fisik kan datang ke Senayan itu kan ada biaya. Datang ke suatu tempat untuk ikut demo itu kan ada biaya, tapi juga ada risiko. Saya secara pribadi pun, karena kebetulan rumah saya juga jauh gitu ya, saya ya online aja, memantau secara online, ikut mendukung gerakan-gerakan itu secara online. Tapi untuk turun ke lapangan, waktunya belum memungkinkan. Nah, masyarakat yang seperti saya banyak. Yang online itu banyak, yang mendukung secara online. Hanya saja kalau di online itu memang harus berhadapan dengan buzzer-buzzer yang dipelihara oleh istana, dipelihara oleh partai-partai politik pendukung istana. Itu harus ya, itulah yang terjadi. Karena itu jangka panjang mereka memang sudah menyiapkan itu, dan itu risetnya Oxford University sejak tahun 2019. Itu memang Indonesia itu banyak partai politik punya buzzer. Itu menurut Oxford ya. Artinya, dan itu sampai sekarang. 2019 ke sekarang kan cuma 5 tahun ya. Itu masih. Itu. Yang menarik ini Prof, kemarin itu kan pasca isu putusan MK, itu kan dilanjutkan dengan isu itu, anak presiden yang naik jet pribadi itu. Jadi kan semakin membakar itu sekarang. Reaksinya begitu. Itu yang saya katakan bahwa di media sosial orang tidak hanya menghujat atau menyerang dalam artian mengumpat mereka-mereka, tapi juga mengulik. Menelanjangi dan mengulik. Nah, disitulah yang terjadi. Ternyata memang sensitivitas dari kelompok atau katakanlah lingkaran istana atau dinasti itu kurang sensitif. Masih tahu, memang kita tahu ya, mereka ternyata masih ada yang berpergian ke luar negeri pakai pesawat pribadi dan kemudian malah melakukannya dengan bukan selfie tapi dia taruh di IG-nya begitu. Masih ada apa istilahnya kalau mengekspos ke diri itu flexing. Itu kan nampak sekali bahwa sebenarnya yang melakukan flexing itu biasanya kalau seperti itu berarti dia memang jarang melakukan itu. Ini memang juga jarang. Itu mobilitas vertikal itu kalau dalam ilmu sosial itu orang yang sedang naik ya, mobilitas vertikal, nggak pernah naik pesawat pribadi katakanlah begitu dulunya. Atau kalau dalam bahasa Jawa itu kere munggah balik. Itu mobilitas vertikal itu istilahnya kere munggah balik kalau dalam bahasa Jawa. Maka lalu mereka flexing, pansos. Akhirnya yang terjadi adalah justru itu menjadi bumerang. Iya, betul. Sekarang dikulik kemana-mana, pesawatnya dari mana, ini dari perusahaan mana, siapa yang jemput, kok ada yang pakai celana pendek, terus dikulik terus, dan itu menyebabkan
amunisi terhadap kemarahan itu semakin banyak. Reasoning untuk marah itu semakin banyak. Nah, ini yang kalau itu nanti kemarahan itu nanti akan memunculkan perluasan pergerakan. Kan sekarang masih boleh dikatakan yang marah baru mahasiswa, kan banyak begitu ya, aktivis. Ya ada masyarakat ya, tapi masyarakat itu kan sedikit. Tapi kalau sudah terjadi perluasan pergerakan, kalangan profesional juga ikut marah. Misalnya begitu. Kayak tahun 98 mereka yang bekerja di Bursa Efek juga ikut turun demo. Mereka yang ada di kantor-kantor mewah juga ikut turun demo. Nah, itu bisa menjadi sebuah kayak tsunami kemarahan masyarakat yang membesar. Tapi itu juga tentu saja membutuhkan kondisi-kondisi tertentu. Menyambung tadi ya Prof ya tentang kemarahan publik ini kok semakin lama bukannya semakin mengecil, tapi justru semakin membara sekarang ini. Ya, karena pada waktu di akhir-akhir jabatan Pak Jokowi ini, beliau ini tidak meneladani katakanlah mantan-mantan presiden yang dulu ya, katakanlah mantan presiden yang dulu itu Pak Habibie sebagai contoh. Bahkan juga mungkin Pak Harto juga tidak, ketika akhir-akhir kan juga tidak. Sebenarnya kegagalan Pak Harto, salah satunya kan memilih Tutut sebagai Menteri Sosial. Itu aja Pak Harto udah sebagai contoh sebenarnya waktu itu. Hanya Menteri Sosial saja, itu rame Indonesia sampai beliaunya juga turun. Nah, harusnya kalau dia mencontoh Pak Habibie ini kan dia ketika jadi presiden juga tidak menonjolkan anaknya. Padahal anaknya pinter, PhD, punya kemampuan. Dia ahli dirgantara, ahli teknologi yang terkait dengan pembuatan pesawat terbang juga dari Jerman juga. Tapi tidak dilakukan oleh Pak Habibie, dan Pak Habibie justru menjadi orang biasa yang bisa diterima di banyak tempat, diterima di banyak partai politik. Harusnya seperti itu. Tapi kan ini enggak. Satu, tiba-tiba Golkar dibegal oleh orang yang selama ini adalah pemuja Pak Jokowi. Dia orang yang kalau istilahnya Pak Yasril Anantabarudin, orang tokoh Golkar itu, ini anak yang pecicilan di depannya Pak Jokowi ini tiba-tiba ngambil Golkar. Itu kan, dan orang tahu itu harus siapa, Bahlil itu siapa kan tahu, itu suruhannya Pak Jokowi kan begitu. Nah, itu yang kedua, tiba-tiba MK yang sudah membuat keputusan yang sangat bagus mengembalikan demokrasi untuk pilkada mau digagalkan lewat DPR dengan revisi undang-undang pilkada tadi. Tentu saja rakyat marah. Dan rakyat marah ini juga melihat bahwa ini sudah mau turun kok masih seperti ini kan begitu. Ini mau apa gitu. Nah, ternyata sekarang dalam kondisi yang beliau sudah di akhir-akhir jabatannya, kurang beberapa hari ya, mungkin 2 bulan kurang sedikit lah, itu memang memunculkan banyak spekulasi-spekulasi. Apakah masih tetap akan ada di belakang Pak Jokowi tanpa reserve? Atau sudah mulai lihat-lihat kondisi yang berubah karena ada demo yang besar ini kan terjadi perubahan besar. Iya betul. Ini kelihatan sekali kok. Sekarang kelihatan sekali yang namanya pilkada ini itu sudah boleh dikatakan sudah skenario lama itu bubar semua. Ambiar. Kalau istilah teori sosial ya, itu teori dulu itu semua itu dulu disatukan. Kalau sapu lidi itu disatukan oleh tali yang sama. Talinya adalah Pak Jokowi. Dan sekarang dengan Pak Prabowo. Tapi tali itu kemudian kelihatan kalau ngendor sekarang. Ketika ngendor, sapu lidi itu berantakan. Apalagi kalau sudah putus talinya, udah nyebar kemana-mana. Dan itu yang terjadi. Kalau sudah berantakan, itu untuk mengetahui ini mau kemana lidi-lidi itu juga agak sulit. Coba Anda lihat sekarang di pilkada ini. Tiba-tiba kok dinamikanya sangat tinggi. Iya. Setelah Kaisang nggak bisa maju di Jawa Tengah, nggak bisa maju di DKI, berubahnya sangat tinggi. Iya. Hari ke hari bisa berubah, bahkan bisa malam sama pagi bisa berubah, bisa berbeda. Gitu. Tadi Prof bilang katanya calon wakil gubernur. Kan kemarin kan sudah jelas yang namanya DKI itu kan, misal Kang Emil,
RK itu Ridwan Kamil. Kang Ridwan Kamil. Itu kan sangat kuat bersama dengan Susono yang dari PKS. Kan sudah jelas itu. Sehingga membutuhkan hanya lawan untuk supaya ada kelengkapan, yaitu yang kemarin dari independen begitu. Tiba-tiba sekarang PDIP bisa masuk memberikan calon dengan begitu. PDI udah mau menyalonkan Airin gitu. Golkar tiba-tiba berubah. Golkar manuver berubah mendukung yang di Banten Airin. Yang di Jawa, yang di DKI PDI awalnya mau mungkin ada Rano Karno, ada Anies Baswedan. Nah, nampaknya sekarang udah ke Pak Pramono Anung sama Rano kan begitu. Tapi tiba-tiba tadi sudah ada juga terdengar bahwa ada kemungkinan Suswono dari PKS itu, Suswono mantan Menteri Pertanian itu mau diganti dari Gerindra, Reza Patria. Artinya cepat sekali. Iya. Apakah benar seperti itu? Kalau benar seperti itu nanti diganti, berarti kan PKS terlempar dari Kim, dari kelompok yang kemarin katakanlah disatukan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Jangan-jangan nanti malah PKS bikin calon sendiri. Pak Anies bisa muncul. Iya. Tanpa harus pakai PDIP katakanlah, tapi dengan PKS, dengan partai-partai kecil kemungkinan bisa. Jadi ini dinamikanya luar biasa dan berantakan. Kalau di DKI berantakan, itu juga bisa tempat-tempat lain berantakan. Karena apa? Skenarionya udah berubah semua gara-gara keputusan MK. Keputusan MK kuat gara-gara ada demo. Dan kemudian partai-partai ini mereka berubah, itu juga sudah mulai menghitung kira-kira 2 bulan ke depan ini apakah masih sama kekuatannya atau sudah berubah. Ibarat sapu lidi tadi, ikatannya udah mulai mengendor. Sehingga sulit untuk disatukan kembali dan sulit untuk diprediksi ini mau nyebar kemana kan begitu. Ya. Itu yang kalau saya lihat. Ya, kalau kita perhatikan transisi dulu dari SBY ke Jokowi itu nggak separah ini ya. Iya, karena Pak SBY waktu itu termasuk tidak terlalu ngotot ingin mengajukan anaknya, ya, waktu dia masih jadi presiden, dan tidak menggunakan regulasi dan tidak menggunakan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung atau juga DPR, kan itu sih tidak terlalu kelihatan lah. Dan kalau ini ini sangat kelihatan sehingga masyarakat itu memang melihat Pak Jokowi ini greedy, ya, gitu. Itu seperti itu. Nah, ini yang kemudian memunculkan kemarahan. Tapi yang lucunya adalah ketika kemarin ada pernyataan dari wakil atau dari sekjen PSI yang sekarang menjadi wakil menteri ATR, Mas Raja Juli Antoni, saya juga kenal baik dengan beliau. Dia mengatakan bahwa sebenarnya Kaisang itu tidak punya niat untuk menjadi maju ke pilkada. Pernyataan seperti itu justru kontraproduktif. Masyarakat udah tahu kok kalau Kaisang itu disiapkan. Udah tahu kok kalau Kaisang itu sudah menyiapkan berbagai macam surat kelengkapan. Masyarakat juga sudah tahu kalau dia memang disiapkan untuk ikut pilkada, apakah itu nanti di Jawa Tengah misalnya begitu atau di DKI waktu itu. Tapi memang seperti itu yang terjadi. Nah, nampaknya pernyataan-pernyataan seperti itu justru kontraproduktif dan orang akan melihat bahwa oh ternyata yang flip-flop, mencela-mencele kalau bahasa Jawa, flip-flop in English-nya ya. Itu tidak hanya Pak Jokowi, tapi juga pendukungnya juga flip-flop gitu. Atau tidak jujur. Kok begitu sulitnya ngomong jujur dalam politik gitu loh. Iya. Jadi kan sekarang ini juga masyarakat sudah tidak bisa dibodohin lagi dengan tidak bisa dibodohin dan tidak bisa percaya. Iya. Dengan belajar, mereka kan punya pengalaman. Iya. Gimana dibohongi dulu katanya Gibran nggak maju, ternyata maju. Gibrannya pernah ngomong milih ini, ternyata dia sendiri yang maju dan sebagainya. Sekarang Kaisang, Pak Jokowi juga begitu kan begitu. Jadi yang namanya masyarakat itu kan juga tidak semuanya
apatis, tidak semuanya itu tidak berpikir. Sebagian besar masyarakat itu punya kemampuan untuk berpikir cerdas dan mengingat. Nah, itu yang tidak diperhitungkan kemarin sehingga kemarahan itu terjadi seperti sekarang. Apakah nanti kemarahan ini bisa mencapai puncaknya untuk memakzulkan Pak Jokowi juga? Bisa jadi, bisa saja. Ya. Kalau gerakan tadi ada perluasan tadi saya katakan, yang demo tidak hanya mereka kalangan aktivis, yang turun ke jalan bukan hanya orang-orang yang dulu. Makanya saya itu kalau ketemu sama aktivis-aktivis atau pimpinan, saya selalu mengingatkan, kalau mau demo itu mbok ya yang semangat baru gitu loh, bukan kalau orang-orang yang sudah wajah-wajah lama yang dari 2017 demo, kalau mereka sukses itu udah dari dulu-dulu gitu loh. Kalau mereka memang hebat dan sukses, makanya ini nih memang harusnya memang beda ini gerakannya beda. Lalu kemudian muncul pergerakan-pergerakan yang melibatkan massa yang lebih banyak atau perluasan kelompok-kelompok pendukungnya itu tadi, bukan hanya orang kampus tapi juga kalangan profesional gitu. Itu bisa ke sana. Kenapa saya mengatakan begitu? Begini, Pak Harto itu sebenarnya sangat kuat tahun 98 itu. Tidak ada yang nyangka. Iya, betul. Pak Harto itu bisa turun karena sangat kuat. Yang namanya Pak Harto itu didukung oleh TNI, oleh ABRI waktu itu, ABRI dan polisi. Golkar dan birokrasi itu sangat kental karena Pak Harto itu simbol. Dia bukan hanya simbol pembangunan dan simbol stabilitas, tapi Pak Harto itu simbol ABRI. Dia bintang 5. Dia jenderal besar. Sehingga tentara betul-betul punya loyalitas dan komitmen kepada Pak Harto. Itu pun jatuh. Karena gerakan rakyat. Dan Anda lihat, ada yang balik badan. Salah satu yang balik badan itulah Ketua MPR waktu itu, Pak Harmoko. Pak Harmoko, Ketua Golkar, Ketua MPR, balik badan. Balik badan. Nah, ini juga kultur. Kultur di Indonesia itu kalau sudah mulai goyah, kekuasaan mulai goyah, itu banyak politisi-politisi itu balik badan. Iya, betul. Sekarang sudah kelihatan belum balik badan, tapi sudah mulai ancang-ancang. Ya. Yang seperti saya katakan lidi yang mengendor tadi. Ini udah ancang-ancang, ini banyak yang udah mau balik badan. Minimal tadi mulai skenario revisi undang-undang sudah dihentikan. Paripurna tidak memenuhi quorum itu sudah balik badan. Itu balik badan. Iya. Kemudian beberapa pilkada juga udah berubah. Iya, itu juga balik badan. Iya. Nah, itu yang terjadi. Artinya Pak Jokowi ini harus diingatkan, Pak Harto yang begitu kuat, yang jenderal bintang 5 aja bisa jatuh. Bapak ini bukan jenderal. Kalau ada tentara mendukung Bapak, itu karena kepentingan elit-elit tentara itu, tapi bukan sebagai simbol. Kalau sebagai simbol, Soeharto lah simbol tentara itu. Dia jenderal besar ikut perang dan sebagainya. Pahlawan lagi dia. Pahlawan nasional dalam artian bukan pahlawan, belum jadi pahlawan nasional, tapi pahlawan dalam artian ikut perang waktu Janur Kuning, waktu serangan umum di Jogja dan sebagainya. Tapi itu pun jatuh. Nah, Pak Jokowi kan, dia kan bukan tentara, bukan Raja Jawa juga. Dia juga bukan punya keturunan ningrat kok. Hanya orang yang kebetulan karena demokrasi memungkinkan, dia bisa naik menjadi wali kota Solo, dan kemudian naik menjadi gubernur, dan selanjutnya bisa menjadi presiden. Tapi kelihatan belakang ini kan posisi Pak Jokowi itu mulai melemah ya, Prof ya. Kemarin di Kongres PAN Kongres PAN ya. Kongres PAN. Kan beliau mengatakan ya dulu banyak yang datang ke dia, sekarang banyak juga yang ninggalin dia. Itu artinya dia kan mulai sadar sebenarnya. Iya. Kalau dia mulai sadar dan kemudian mencoba untuk menyiapkan diri dengan baik-baik, maka dia sebenarnya juga akan bisa minimal itu tidak terlalu keras dalam landingnya. Tapi kalau dia tidak sadar, malah ngotot karena merasa bahwa ini adalah sebuah pilihan antara hancur atau nekat, misalnya begitu. Ya, dia akan hard landing. Dia justru akan bisa dalam kondisi yang sangat berbahaya untuk dirinya maupun untuk keluarganya. Saya sebagai orang yang dulu, saya itu pembela Pak Jokowi, Pak. Saya sebagai orang yang dulu kagum sama dia karena tokoh
yang berasal dari rakyat kecil gitu kan. Saya membela ya di beliau, saya kagum karena beliau juga Jokowi adalah kita begitu. Ini betul-betul sekarang ini kritikan-kritikan kita ini bagian dari kelanjutan yang dulu sebenarnya supaya dia ini harusnya bisa soft landing kalau dia menghentikan egoisme dan ambisi-ambisinya untuk keluarga. Nggak perlu khawatir kalau mereka berperilaku baik itu pasti akan mendapatkan perlakuan yang baik karena bangsa Indonesia ini sebenarnya bukan bangsa yang pendam loh. Tidak ada kan katakanlah presiden atau mantan wakil presiden atau yang dikejar-kejar rakyat kan nggak ada. Seperti Bangladesh. Tidak beda dengan Bangladesh. Kita ini sama penjajah aja baik-baik saja, sama Jepang baik-baik, sama Belanda baik-baik kok. Gitu loh. Apalagi sama bangsa sendiri yang tidak lain adalah pemimpin itu pasti baik-baik. Tapi kalau sudah menyebabkan rakyat itu marah, rakyat itu kecewa, tidak percaya, ya memang ya minimal dibully di media sosial gitu. Itu sudah terjadi kalau itu. Yang di dunia fisik yang mungkin belum, ya. Kita tidak tahu apakah benar-benar terjadi atau tidak. Kan terakhir Pak Jokowi bilang seharusnya DPR juga mengesahkan undang-undang RUU perampasan aset. Itu, tapi kayaknya nggak direspon sama partai-partai. Sebenarnya itu kan kalau saya ini sebenarnya saya bagian dari orang yang aktif di medsos, terutama di Twitter. Itu akun yang mendukung, yang mengatakan seperti itu core, Pak. Core itu artinya banyak sekali akun-akun yang mengatakan, mahasiswa kenapa tidak mendukung perampasan aset? Itu malah kelihatan kalau itu suara yang disetel, suara core yang disetel gitu. Ya kalau mau perampasan aset, undang-undang perampasan aset itu atau RUU perampasan aset itu bisa diundangkan. Kan Pak Jokowi kan yang memiliki power untuk KIM tadi koalisi besar itu, koalisi Indonesia Maju yang besar itu. Dan itu kan banyak partai. Iya. Kenapa yang didahulukan malah undang-undang revisi undang-undang pilkada? Harusnya kan yang didahulukan yang perampasan aset. Tapi apakah memang itu tulus? Kan Pak Jokowi itu kan apa yang diucapkan seringkali berbeda dengan apa yang dilakukan. Dia mengatakan perampasan aset tapi kan kalau iya kan harusnya dia menyuruh aja Bahlil di Golkar itu atau menyuruh aja atau minta kepada partai-partai yang mendukung beliau, ada Demokrat, ada Nasdem, ada Gerindra dan lain-lain ya. Yang enggak kan cuma PDIP sebenarnya kan gitu. Artinya ini bisa efektif itu. Bagus kalau memang itu apa yang disampaikan Pak Jokowi itu adalah sebuah kejujuran dan upaya yang dia lakukan untuk meninggalkan legacy bahwa ada undang-undang perampasan aset di Indonesia, ini Jokowi gitu. Sekarang lakukan. Iya. Sekarang lakukan dan itu tidak ada. Itu masih punya waktu sampai para anggota DPR diganti bulan Oktober. Sebelumnya ya. Nah, atau awal-awal Oktober. Nah, itu dilakukan aja kalau memang itu jujur. Tapi kalau flip-flop tadi, kalau lain di bibir, lain di hati kata Pak Prabowo, ini kata-kata Pak Prabowo ya, ketika dia bicara di depan PAN itu kan ada orang yang diucapkan atau yang di bibir berbeda dengan yang dilakukan. Nah, itu beda lagi. Tapi kalau Pak Jokowi mau melakukan apa yang dia sebut tadi bahwa perampasan aset perlu didorong, wah itu bagus. Saatnya sekarang Pak Jokowi dorong. Mumpung belum bubar ini ikatannya lidinya itu. Tapi kalau kita pikirkan, kalau dia memang niat seperti itu, mengagulkan undang-undang RUU perampasan aset, kan bisa RUU pilkada aja dalam semalam langsung jadi. Iya, makanya itu. Makanya ini yang kita sampaikan. Iya. Artinya apa yang disampaikan itu justru kontraproduktif karena nyatanya dia justru hanya mendahulukan revisi undang-undang pilkada untuk anaknya, bukan untuk perampasan aset. Karena kalau perampasan aset yang sudah tertunda-tunda lama, itu benar-benar jadi undang-undang. Kayaknya yang kena rampas aset itu banyak. Ya, jangan-jangan termasuk
keluarganya Pak Jokowi. Beliau kan begitu. Kan yang namanya politik itu kan selalu fungsi kepentingan. Betul. Jadi orang membuat undang-undang, mendukung undang-undang sesuai kepentingannya enggak. Kan begitu. Kalau sesuai kepentingan, tadi ada kepentingan pilkada, kepentingan anak, cepat, kepentingan ini, kepentingan, ini malah bisa membahayakan kami, ya itu mungkin ya hanya untuk lip service saja akhirnya. Menjadi isu yang dibangun dan disebarkan akun-akun buzzer. Itu di Twitter itu hampir banyak sekali akun-akun. Kenapa nggak perampasan aset? Kenapa nggak perampasan? Kayak KUR begitu. Dan sekarang ini ada kecenderungan, ada gerakan untuk mendelegitimasi juga para influencernya Jokowi gitu ya. Seruan-seruan, pokoknya di unfollow ini orang-orang ini ya. Ya itu kan gerakan masyarakat. Ya memang itu konsekuensi ya, konsekuensi ketika para influencer itu ternyata mendahulukan kepentingan kekuasaan, mengglamorizing penguasa, kemudian itu dianggap mencederai perasaan publik, lalu publik bereaksi negatif, unfollow, yaitu hal yang logis. Ini artinya apa? Artinya kalau selama ini influencer itu mendapatkan tempat yang istimewa, mereka yang diajak ke IKN, diajak seringkali ada acara-acara kenegaraan diajak, dan saya yakin itu kalau ngajak tidak hanya sekedar uang tiket, gitu kan, pasti ada macam-macam kan begitu kan. Dan itu sebenarnya trennya global loh ya. Kamala Harris ini kampanye Partai Demokrat di Amerika, calon presiden di Amerika juga ngajak influencer-influencer. Cuma persoalannya di sana tidak ada masalah karena tidak ada perubahan-perubahan undang-undang dan sebagainya, dan tidak ada anak presiden mau dicalonkan begitu. Jadi ini kalau ini kan karena terjadi kontroversi, maka ya itu menjadi risikonya para influencer ketika dia di unfollow, di unsubscribe sama para pecintanya, dan sekarang itu tuh tanda bahwa masyarakat semakin cerdas. Tanda masyarakat semakin aktif juga. Betul. Semakin influencer-influencer itu semakin dikapokkan dengan seperti itu, berarti masyarakat itu semakin paham politik, dan influencer-influencer itu supaya mereka menjadi lebih objektif, itu didorong untuk supaya objektif. Silahkan sebenarnya mau ikut acara-acara kenegaraan itu boleh, tapi bukan berarti lalu menjadi pembuat legitimasi, pembela. Karena begini Pak, kalau dulu itu memang yang punya peran membangun opini itu media massa, media konvensional, wartawan, jurnalis yang diajari tentang objektivitas. Nah sekarang ini kan jurnalis itu terdisrupsi oleh influencer. Influencer punya follower, punya subscriber jutaan. Berarti opini jutaan orang bisa terpengaruh oleh influencer. Nah kalau mereka tidak objektif, mereka menjadi bagian dari operasional propaganda, kan berbahaya. Makanya ini adalah sebuah check and balancing, kontrol terhadap influencer untuk mengingatkan bahwa Anda ini adalah pengganti jurnalis, Anda harus objektif. Itu. Dan ini gerakan yang menurut saya sebuah gerakan yang juga mempengaruhi konsep-konsep komunikasi. Ya, betul, Bang. Supaya mereka influencer itu juga belajar tentang etika, belajar tentang cover both side, belajar tentang apa itu impartiality, bahwa tokoh-tokoh yang pengaruhnya besar itu harus imparsial, tidak memihak, tapi juga balance. Ya. Ada satu hal yang menarik, Prof. Ini jadi sekarang ada inisiatif di kalangan netizen itu untuk membongkar, mengulik semua perilaku keluarga presiden. Bahkan sekarang jadi dampaknya juga kayak bea cukai itu kemarin kan ya. Loh kok itu bisa ya? TKI masuk ke sini harus bayar sekian, itu bisa langsung naik mobil. Itu menunjukkan bahwa ini kelebihan di era digital, bahwa everybody can be journalist, everyone can be journalist. Semua orang bisa jadi wartawan, dan dia ada di mana-mana. Jangan lupa, kalau wartawan mungkin malah justru tidak selalu ada, tapi ini yang namanya netizen tuh ubiquitous, ada di mana-mana.
mau di bandara, mau di tempat-tempat parkir, mau yang namanya setiap ada manusia itu dia adalah netizen kok. Bawa gitu HP ya. Bawa HP udah ada netizen. Nah itu yang menjadi kontrol, makanya perilaku kekuasaan itu sekarang itu sebenarnya disorot terus. Ketika mereka ada keanehan-keanehan, penyelewengan, Anda bisa diviralkan oleh netizen dan Anda tidak tahu siapa dia. Kadangkala netizen itu juga teman. Iya. Itu yang namanya bahlil tiba-tiba ada gambar dia habis minuman keras, minuman tertentu ya, itu yang mahal itu harganya. Netizen bisa nyari tuh minumannya mereknya apa, harganya berapa. Itu yang motret pasti temennya. Iya, deket gitu. Nggak mungkin yang motret itu wartawan. Iya. Kalau ada wartawan, bahlil nggak akan seperti itu. Tapi teman. Jadi teman pun bisa menjadi pengontrol sekarang. Itu. Tapi yang jelas selama ini kan itu ditutup-tutupi dengan rapi, nggak ada yang berani ngomong gitu. Nah, ketika terbuka itu juga menunjukkan bahwa sebenarnya orang-orang yang ada di sekeliling Anda itu tidak semuanya adalah pendukung Anda. Iya, betul. Mereka juga bisa mengungkap keburukan, keborokan yang Anda lakukan. Nah, itu yang harus mereka hati-hati. Sekarang justru ada semacam tren ada yang nyepil dikit-dikit ke media sosial gitu ya. Oh, ternyata ini nggak bayar pajak, ini nggak itu. Udah mulai kelihatan tuh, Prof, sekarang, Prof. Iya. Dari dalam tuh justru, bukan dari luar itu. Makanya sebenarnya yang namanya netizen juga bisa dari pegawai pajak. Bisa dari pegawai pajak, bisa dari ASN. Ini menguntungkan di era digital ketika memang memungkinkan yang namanya medsos itu masih anonim itu masih. Jadi anonim itu memang siapa saja bisa bikin. Saya juga bisa bikin, Anda juga bisa bikin, semua bisa bikin. Termasuk pegawai pajak juga bisa bikin anonim. Dan itu yang kemudian nyebarin, misalnya kalau dia takut dia delete itu akunnya kan begitu. Tapi informasi udah nyebar, videonya udah nyebar, gambarnya udah nyebar. Itulah makanya di era sekarang ini kalau masih ada orang yang menyalahgunakan kekuasaan itu berarti dia tidak memahami dunia digital. Jadi kalau masih ada power tends to corrupt, dalam artian korupsinya itu dilakukan secara semena-mena, kelihatan dia tidak paham dunia digital bahwa anyone can be journalist. Ya, jadi sekarang ada kecenderungan kemarin kan netizen bilang, itu mereka tuh tuli nadanya, tone deaf gitu ya, nggak peka gitu. Situasi sekarang ini justru mereka jalan-jalan luar negeri, kok nggak ada ininya sama sekali, itu yang bikin marah. Ini karena kadangkala juga mereka sudah terlalu percaya diri bahwa pemerintahnya didukung sekian puluh 5%, 85% misalnya begitu. Yang senang 85%. Padahal ini kan juga belum tentu asli. Sekarang kemana yang survei-survei yang 85% dan sebagainya itu? Kenapa nggak survei? Kemana Denny JA? Kemana Denny JA itu? Tinggal anak buahnya, Prof. Iya. Kodari ya. Ya kita lihat Kodari itu apakah tetap konsisten seperti itu sampai nanti. Itu kita lihat aja. Nah ini yang perlu kita Karena apa? Karena memang sekali lagi di Indonesia ini politik itu bisa bergerak sangat cepat dan perubahan juga bisa sangat cepat. Harmoko itu kurang apa? Loyalnya sama petunjuk Bapak Presiden. Petunjuk Bapak Presiden kan begitu. Sampai seperti itu. Tapi ketika reformasi, dialah yang minta Presiden Soeharto mundur. Dia yang minta itu sebagai ketua MPR waktu itu. Dan itu bisa terjadi sekarang pun bisa terjadi. Bang Susatyo tiba-tiba bisa, semua orang bisa aja seperti itu. Ketua DPR. Iya. Jadi memang ada kecenderungan semakin keras nanti nih ya, Prof, ya. Itu ya gesekan-gesekannya. Ya itu. Eskalasinya makin. Itu begini. Saya tidak ingin mengatakan bahwa memprediksi itu bagian dari harapan. Nah, saya juga begitu. Bisa saja ini semakin mengeras, tapi juga bisa juga tensinya turun karena sebenarnya kan kita mungkin sekarang akan disibukkan dengan melihat pilkada, gitu kan. Itu bisa menurunkan tensi. Nah, agenda-agenda politiknya perhatiannya udah mulai ke pilkada misalnya begitu. Kedua, ya orang kan selalu sibuk dengan aktivitas
daily activities ya, dengan aktivitas sehari-harian masing-masing. Ada yang mulai kuliah, mulai bekerja, nah itu juga bisa mengurangi. Tapi kemarahan ini sebenarnya dia tidak akan hilang. Ya. Dia akan tetap ada dan dia bisa meledak setiap saat kalau terprovokasi dengan perilaku-perilaku yang tidak sensitif tadi. Bisa terpicu lagi gitu. Jadi yang bisa membuat ini akan besar atau tidak itu bukan masyarakat, bukan publiknya atau netizennya, tapi perilaku dari para elit politik, dari Pak Jokowi, dari keluarganya, dinastinya, atau pendukung-pendukungnya. Mereka salah dalam berperilaku, itu bisa memunculkan kemarahan yang sudah terakumulasi dan sudah menumpuk, yang sekarang mungkin agak reda. Tadi karena ada agenda-agenda yang lain, tapi itu bisa juga meledak setiap saat. Apalagi ditambah dengan sulitnya ekonomi zaman sekarang. Apalagi ditambah dengan orang jadi makin marah gitu. Mahalnya kebutuhan pokok, kemudian sulitnya mencari pekerjaan, ledakan pengangguran, itu tentu saja menjadi variabel tambahan yang membuat masyarakat itu sumbunya pendek dan mudah meledak, mudah terbakar. Itu yang kita ingatkan. Kita tidak ingin Indonesia ini ramai. Kita tidak ingin pergantian kekuasaan itu dilakukan dengan proses yang tidak beradab. Ya, betul. Seperti kasus-kasus presiden ya kayak di Bangladesh. Jangan seperti itu. Kita ingin demokrasi itu justru semua perubahan, pergantian kekuasaan itu dilakukan secara konstitusional dan beradab dan orang semuanya happy begitu ya. Itu walaupun ada yang kata tanda kecewa itu pasti, tapi kondisinya itu tidak merusak. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai terjadi kerusakan-kerusakan. Itu yang kita harapkan. Tapi kalau perilaku ini ternyata mereka tidak sensitif, mereka lah sebenarnya provokatornya. Iya. Oke, Profesor. Makasih, Prof. Closing statement aja, Prof. Apa yang ingin sampaikan, Prof? Saya ingin berharap bahwa ini untuk pemerintah, untuk elit, untuk DPR, untuk elit-elit yang sekarang ada di puncak kekuasaan, masyarakat itu sudah melihat bagaimana teman-teman elit dan juga mereka-mereka yang berkuasa itu sulit dipegang omongannya dan sulit dipercaya pembicaraannya. Oleh karena itu, saatnya teman-teman itu harus hati-hati dan belajarlah untuk kembali kepada kejujuran. Gunakan etika dalam berpolitik. Karena politik tanpa etika seolah-olah itu adalah kecerdasan, tapi sebenarnya adalah memuakkan bagi masyarakat tertentu. Kira-kira demikian. Ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak Sigit. Ya.